Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar bersama Pak Ardi. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, materinya tentang KPK. Apakah itu KPK? Dan bagaimanakah caranya untuk menghitungnya? Kita akan belajar bersama hari ini. Semangat matematika! Saat ini kita akan belajar matematika, yaitu menentukan KPK. Nah, apakah yang dimaksud dengan KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan-kelipatan antara dua bilangan yang sama dan yang paling kecil itulah KPK. Nah, menentukan KPK ini ada dua cara mudah. Yang pertama adalah dengan cara pohon faktor. Kita akan belajar dulu yang cara pertama, yaitu dengan cara pohon faktor. Di sini ada soal, tentukan KPK dari 28 dan 42 dengan cara pohon faktor. Nah, langkah-langkahnya adalah kita tentukan terlebih dahulu faktorisasi prima dari 28 dan 42 terlebih dahulu. Nah, jadi kita mencari dulu faktorisasi prima dari 28 dan 42 terlebih dahulu. Yuk kita cari 28 dengan pohon faktor ya. Pohon faktor seperti ini. Nah, 28 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. Bilangan prima paling kecil berapa? 2. Bisa tidak? 28 habis dibagi 2 tidak? Bisa Pak, bagi 2. Ya, bagi 2. Hasilnya berapa? 14. Kita bagi lagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu berapa bilangan prima paling kecil? 2. 14 dibagi 2 bisa tidak? Bisa Pak, habis dibagi 2 Pak. Ya berarti kita tulis bagi 2. Hasilnya berapa? 7 kita tulis di sini. Nah, sekarang 7. Bisa tidak dibagi bilangan prima paling kecil? 2. Bisa tidak? Tidak bisa Pak. Tidak habis dibagi 2 Pak. Lalu dibagi bilangan prima atasnya 2. Berapa bilangan prima atasnya 2? 3 Pak. Nah, berarti 7 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa Pak. Tidak habis dibagi 3. Maka dibagi dengan bilangan prima di atas 3. Berapa? 5. 7 dibagi 5 bisa tidak? Tidak bisa Pak, karena tidak habis dibagi 5. Maka 7 dibagi bilangan prima di atasnya 5. Berapa? Bilangan prima di atasnya 5 itu 7. 7 bagi 7 bisa Pak? Bisa. Maka kita tulis 7 di sini. Hasilnya berapa? 7 bagi 7? 1 di sini. Jadi faktorisasi prima dari 28 adalah 2 terus di sini dikali 2 dikali 7 ya, jadi 2 dikali 2 dikali 7. Maka karena di sini ada 2 kali 2, maka bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 kali 7. Setelah kita menemukan faktorisasi prima dari 28, kita cari faktorisasi prima dari 42 terlebih dahulu. Yuk, 42 sama kayak tadi, dibagi dengan bilangan prima paling kecil berapa? 2. Bisa tidak? Bisa Pak, bisa. Bisa habis dibagi 2 Pak. 42 bagi 2 berapa? 21. Nah, 21 dibagi dengan bilangan prima paling kecil berapa? 2 Pak. Bisa tidak? 21 dibagi 2? Tidak bisa Pak, karena tidak habis dibagi 2. Maka dibagi dengan bilangan prima di atasnya 2 berapa? 3 Pak. Bilangan prima di atasnya 2 itu 3. 21 bagi 3 bisa tidak? Bisa Pak. 21 itu bisa habis dibagi 3. Ya, berarti kita tulis 3. Hasilnya berapa? 7. Kita tulis ini. Nah, 7 dibagi bilangan prima paling kecil 2 bisa tidak? Tidak bisa. Di atasnya 2. Berarti bilangan prima di atasnya 2 yaitu 3. 7 dibagi 3 bisa tidak? Tidak. Bilangan prima di atasnya 3, 5. 7 dibagi 5 bisa tidak? Tidak. Bilangan prima di atasnya 5 yaitu 7. 7 dibagi 7 bisa tidak? Bisa Pak. 7 bisa dibagi habis 7. Berarti ditulis 7. Di sini jawabannya adalah 1. Maka faktorisasi prima dari 42 adalah 2
dikali 3 dikali 7, terus di sini dikali sudah ya, 2 dikali 3 dikali 7. Nah, KPK adalah kita gabungannya antara kedua ini. Misalkan di sini ada angka 2 tidak? Ada. Yaitu berapa? 2 pangkat 2. Di sini ada angka 2 tidak? Ada. Tapi 2 pangkat 1. Maka ditulis yang pangkatnya paling tinggi, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Dikali. Di sini ada angka 3. Di sini ada angka 3 tidak? Tidak, tapi tetap ditulis dikali 3 ya. Terus 7, Pak, ini ada 7. Berarti di sini ada 7, di sini ada 7. Ditulisnya apa? Ya salah satu saja yang ditulis, yaitu berarti dikali 7. Jadi 2 pangkat 2 itu berapa? 2 kali 2 4. 4 dikali 3 dikali 7. Berapa hasilnya? 4 kali 3 itu 12 dikali 7. Berapa hasilnya? 12 kali 7 yaitu 84. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Itulah cara pertama dengan cara pohon faktor. Nah, tadi kita sudah belajar menentukan KPK dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara pohon faktor. Nah, kita akan belajar menentukan KPK dengan cara yang kedua, yaitu cara tabel sengkedan. Nah, ada contoh soal, yaitu tentukan KPK dari 28 dan 42. Sama soalnya kayak tadi, tapi dengan cara tabel sengkedan. Kalau dengan cara tabel sengkedan, yaitu seperti ini. Kita buat tabel seperti ini. Nah, kita tulis dulu di sini 28 dan sisi ini 42. Kita kasih garis seperti ini. Ya. Nah, kita kasih garis seperti itu dulu. Kita buat tabel bawahnya seperti ini. Nah, sekarang 28 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu bilangan prima paling kecil berapa? 2. Nah, 28 dibagi 2 bisa tidak? Kemudian 42 dibagi 2 bisa tidak? Kalau salah satu antara 28 dan 42 bisa dibagi 2, maka 2 bisa ditulis di sini. Ya, paham? Apabila salah satu dari kedua bilangan ini bisa dibagi dengan bilangan prima, maka bilangan prima tersebut ditulis di sini. Ya, kita mulai dengan bilangan prima paling kecil. 28 dibagi 2 bisa tidak? Bisa, Pak. 42 bisa dibagi 2 tidak? Bisa. Maka di sini ditulis 2. Nah, 28 dibagi 2 hasilnya berapa? 24, Pak. Kita tulis di sini 14, maaf. Kita tulis di sini 14. Nah, sekarang yang 42. 42 bisa tidak dibagi 2? Bisa, hasilnya berapa? 21. Nah, sekarang lanjut. Kita buat garis bawahnya lagi. Nah, tabel seperti ini. 14 dibagi dengan bilangan prima paling kecil dulu. 14 dibagi 2 bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa habis dibagi 2. Sekarang yang 21. 21 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, Pak. Nah, ini 14 bisa dibagi 2, yang 21 tidak bisa dibagi 2. Berarti ditulis tidak? Ingat tadi, kalau salah satu di antara kedua bilangan ini 14 atau 21 bisa dibagi dengan bilangan prima, misalkan 2, bisa, maka bilangan prima tersebut ditulis. Jadi di sini walaupun hanya 14 yang bisa dibagi 2, maka di sini tetap ditulis bilangan prima paling kecil yaitu 2. Maka berapa? 14 dibagi 2 hasilnya 7. Kita tulis di sini 7. Nah, yang 21 dibagi 2 enggak bisa, Pak. Kalau itu tidak bisa, tetap ditulis dengan 21. Jadi kalau tidak bisa dibagi 2, maka ini tetap ya angkanya ya. Kita lanjut, kita kasih garis lagi. Nah, sekarang 7 dibagi dengan bilangan prima paling kecil berapa? Bilangan prima paling kecil adalah 2.
7 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa Pak, 7 tidak bisa habis dibagi 2. Sekarang yang 21 bisa enggak dibagi 2? Tidak bisa Pak. Nah berarti kalau kedua-duanya tidak bisa dibagi 2, maka 2 tidak ditulis. Kita cari bilangan prima di atas 2 berapa? 3 Pak. Ya sekarang 7 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa Pak. Yang 21 dibagi 3 bisa? Bisa Pak. Karena salah satu bisa dibagi dengan 3, maka 3 ditulis. 7 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap ditulis 7. 21 dibagi 3 bisa tidak? Bisa Pak. Hasilnya berapa? 7. Ditulis 7. Nah, sekarang kita kasih garis sampai angka 1 ya. Hasilnya sampai angka 1 akhirnya ya. Nah, sekarang 7 dibagi bilangan prima paling kecil yaitu 2. Bisa tidak? Tidak bisa. 7 ini juga tidak bisa. Kita cari bilangan prima di atas 2 yaitu 3. 7 dibagi 3 bisa enggak? Enggak bisa. Berarti otomatis yang ini 7 juga tidak bisa dibagi 3. Kita cari bilangan prima di atas 3 berapa? 5 Pak. 7 dibagi 5 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti yang belakang 7 dibagi 5 juga tidak bisa. Kita cari lagi bilangan prima di atas 5 berapa? Bilangan prima setelah 5 berapa sih? 7. 7 bagi 7 bisa? Bisa. Yang ini 7 juga dibagi 7 juga bisa. Maka kita tulis 7 di sini. Hasilnya berapa? 7 bagi 7. 7 bagi 7 berapa? 1. 7 bagi 7 berapa? 1. Karena hasilnya sudah 1, maka proses pembagian bilangan primanya selesai. Sekarang kita tinggal cari KPK. Langsung kita cari KPK-nya. Kita lingkari angka di sini. Ini ada berapa? 2. Kita tulis di sini. 2 dikali nih. 2 dikali berikutnya 3 dikali bilangan faktor yang bisa membagi ya tadi ya. Ini 3 dikali berapa ini? 7. Nah, maka 2 kali 2 berapa? 4 kali 3 kali 7. 4 kali 3 berapa? 12. 12 dikali 7. Berarti 12 kali 7 berapa? 84. Hasilnya sama kayak tadi. Ini adalah dengan cara menggunakan tabel sengketan. Kalau kalian menemukan soal dan soal tersebut ditentukan dengan cara apa? Misalkan dengan cara poin faktor, maka mengerjakannya dengan cara yang tadi, poin faktor. Tetapi apabila kalian ada soal ketentuannya dengan cara tabel sengketan, maka kalian bisa menggunakan dengan cara tabel sengketan seperti ini. Tetapi kalau kalian mendapat soal yang tidak ada ketentuannya, hanya tentukanlah KPK dari 28 dan 42, berarti tidak ada ketentuan untuk menggunakan cara apa. Maka kalian bisa memilih apakah kalian menggunakan poin faktor atau tabel sengketan, mana yang menurut kalian yang paling mudah, itu yang kalian buat. Tetapi kalau ada ketentuannya dengan cara poin faktor, maka kalian harus menggunakan poin faktor. Ada soal dengan cara tabel sengketan, maka harus dengan cara tabel sengketan. Demikian pembelajaran matematika hari ini. Tetap semangat.